Allah malu bila tidak mengabulkan doa. Teman-teman, ketika ada hadis atau ayat terkait sifat Allah, itu pertama nanti Anda akan membahasnya dalam konteks apakah beneran Allah malu, Allah yastahzi, ya Allah mengejek gitu ya, Allah makar, Allah tipu daya, atau itu sebenarnya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan bahasa Arab untuk menggambarkan sesuatu, dan bahasa itu lebih bisa dipahami oleh manusia karena Allah itu sangat transenden. Kita nggak tahu Allah, tapi nggak mungkin tidak ada informasi terkait Allah, maka informasi yang ada terkadang bisa memunculkan kebingungan kita, ini Allah malu betulan apa enggak sih gitu. Allah lupa nggak? Nasullaha fanasiyahum gitu ya, mereka lupa Allah lalu Allah lupa. Apakah beneran Allah lupa? Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah nggak lupa. Tapi kalau nasiyahum, nah itu adalah cara Al-Quran dan bahasa Arab memberikan gambaran terhadap Allah, dan mungkin tidak presisi tepat, tapi itu bisa menggambarkan. Nah, gitu. Karena Allah sangat transenden. Di sini Allah malu. Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ila yadayhi ayaruddahu masifron. Allah itu maha hidup dan maha mulia dermawan. Allah malu kalau ada hambanya yang mengangkat tangan berdoa lalu ketika dia turunkan tidak dapat apapun. Yaruddahu masifron. Sebentar, ini kita selesai atau lanjut dulu? Biasanya. Nah, lanjut aja. Oke, lanjut aja ya. Baik. Jadi Allah malu kalau ada orang angkat tangan berdoa lalu nggak dapat apapun. Apa yang bisa didapat hamba Allah ketika berdoa? Pertama, bisa jadi yang didapat adalah yang dia minta, teman-teman. Anda minta A dikasih A. Yang kedua, Anda minta A tapi nggak dikasih A, dikasih yang lain. Atau minta A nggak dikasih, A nggak dikasih, bentuk lain nggak dikasih, tapi dapat pahala karena doa adalah ibadah. Jadi pasti dapat. Dan Anda harus pahami bahwa tidak mungkin semua doa dikabulkan dikasih. Itu mustahil. Karena nanti ada saya kasih gambaran. Persib Persija tanding bola. Pendukung Persib doa, ya Allah mudah-mudahan Persib menang. Pendukung Persija doa, mudah-mudahan Persija menang. Yang terjadi nggak mungkin dua-duanya menang. Bisa saat ini 3, ini 3. Lah malah dua-duanya nggak ada yang menang, jadi seri kan? Maka harus ada yang kalah, ada yang menang. Terus gimana? Itu urusan Tuhan. Anda jangan ikut-ikutan mikirin Tuhan. Uang Anda juga nggak mikirin KPU, nggak mikirin Presiden Zimbabwe, nggak mikir. Oh, bukan urusan kita, itu urusan Tuhan kok kita pikirin. Tetapi kita akan dapat apapun kita tidak tahu ketika berdoa. Karena bentuk sayangnya Allah itu terkadang Anda nggak dikasih yang Anda minta. Saya kasih contoh. Anda punya anak usia 3 tahun, 4 tahun. Jam 10 minta beli es krim, Anda beliin nggak? Apakah Anda tidak sayang pada anak Anda? Sayang. Tapi Anda mungkin bilang besok aja dikasihnya, gitu kira-kira. Masa jam 10 minum es krim? Pertama, Indomaret Alfanya udah tutup, beli di mana? Yang kedua, kayaknya nggak bagus deh malam-malam minum es, gitu kira-kira ya. Anak Anda SMP minta dibeliin motor. Kadang-kadang kita nggak beliin, tapi dibeliin sepeda. Kenapa? Karena kita tahu kalau anak kecil mungkin masih labil naik motor ngebut nanti bahaya. Kalau sepeda jatuh paling beset. Kalau motor jatuh lebih dari beset. Kadang-kadang nggak dibeliin motor, itu bagian dari kebaikan yang orang tua berikan pada anaknya, sama seperti Tuhan. Jadi jangan kira kemudian kalau kita doa nggak dikasih, Allah nggak sayang. Dikasih, cuma ya tadi, dikasih yang kita minta, dikasih yang bukan kita minta, karena mungkin Allah punya pertimbangan. Allah pengen nguji Anda, Allah pengen menguatkan Anda dan seterusnya. Yang ketiga, dikasih pahala, nggak dikasih. Orang-orang yang sudah mendaftar haji dan waktu tunggunya lama banget, bisa jadi keburu wafat belum haji. Kayak saya semangat, saya sudah bayar ONH. Kemarin dapat jatah haji, saya nggak ambil. Ya sudahlah, saya nunggu ONH saja. Tapi kalau Tuhan rencanakan saya mati sebelum berangkat, ya nggak apa-apa. Saya tinggal bilang, saya udah daftar kok. Tapi keburu mati, jadi nggak pergi haji. Ada pahalanya, enak. Misalnya kayak gitu. Jadi terkadang nanti di akhirat ada orang yang punya pahala sangat banyak, bukan karena dia ibadah, tapi karena doanya nggak dikasih-kasih.
Jadi ada orang mulia karena banyak doa tapi Allah nggak kasih, jadi pahala dikonversi. Asik loh itu, asik. Pas buka kitab catatannya, pahala zakat. Perasaan saya nggak pernah zakat. Orang kalau zakat fitrah dapat kupon malah ngantri kupon, nggak pernah. Ada pahala haji, ada pahala jihad. Kita kan nggak bisa jihad dalam artian perang, nggak ada musuhnya. Ada Pak jihad lawan hawa nafsu. Itu gimana cara bunuh hawa nafsunya? Itu kan cuma kiasan. Anda tuh jangan samakan jihad yang dalam Al-Quran, dalam hadis dipuji-puji sebagai amalan tertinggi dengan jihad lawan nafsu. Jangan ya. Tapi pahalanya bisa ada, bisa. Misalnya kayak gitu. Maka Allah akan malu ketika hambanya angkat tangan, ayaruddahuma sifron khaibin. Ada khaibinnya. Ketika hambanya turunkan tangan setelah berdoa nggak dapat apapun, pasti dapat kebaikan, pasti. Tapi nanti Anda harus tahu bentuk kebaikannya adalah yang pertama diberikan yang diminta, yang kedua diberikan bukan yang diminta, yang ketiga tidak diberikan apapun tetapi diberikan pahala. Jangan-jangan Anda punya dapat pencapaian itu karena Anda nggak minta, tapi konversi dari permintaan Anda yang lain. Anda dapat beasiswa di sini kan mungkin ketika SD nggak doa ya. Anda doa, ya Allah saya minta beasiswa di PSK, kan enggak ya? Anda nggak tahu PSK ketika di SD ya. Tapi tiba-tiba Anda masuk dan lulus. Sekian banyak orang yang mendaftar nggak, banyak yang nggak lulus. Itu mungkin konversi dari dulu waktu Anda SD itu minta dibeliin sepeda nggak dibeliin sampai Anda udah tua kayak gini. Sama Allah diganti beasiswa. Misalnya kita nggak tahu. Itu urusan Tuhan ngasih enggaknya. Menurut saya sih. Nah kemudian kita doa saja. Banyak sekali kebaikan.